kembali bersama YouTuber Pijat Bekam Ali Munir. Kebetulan saya di tempatnya Mama Sherly ya. Kebetulan dianya dari Makassar Pak ya. Baik, perkenalkan Makassar. Monggo silakan. Perkenalkan nama. Nama Mama? Merlin. Merlin ya. Iya, Oke. Merlin. Jadi ini anunya Mbak, terapi saya bekam awalnya. Ya, ini diawali dengan pijat refleksi di kaki pemirsa ya. Baik pemirsa, mari kita ikuti konten ini. Nah, kita lanjut ke daerah paha atas, di mana di daerah tersebut suka-suka istilahnya tegang karena naik turun tangga pemirsa. Nah, itu dilemeskan di mana di area paha pemirsa juga ya. Terutama di area paha dalam. Nah, ini salurannya termasuk ke daerah selangkangan, di mana kadang-kadang dia punya engsel di selangkangan, kadang-kadang kemung pemirsa. Nah, ini Nah, ini kita lanjut dengan stretching kaki ya, dimana fungsi stretching tersebut ialah untuk pengendaran antara kaki sampai paha. Nah, ini. Nah, terus kita lanjut dengan refleksi pijat kaki di kaki sebelah kanan misalnya. Tetap posisinya di area tersebut ialah untuk menghilangkan rasa capek di area kaki misalnya. Sama fungsinya di area paha atas agar untuk meredakan rasa kemang di daerah paha. Nah, ini terus dilanjut di daerah kentol pemirsa. Nah, jadi kadang-kadang kalau pas lagi tegang kentolnya suka kram ya, ketarik. Nah, ini dilenturkan pemirsa sampai lemes, bener-bener hilang rasa sakitnya itu. Ini agak terasa ya. Iya, terasa nih. Iya. Nah, ini dia punya kentol agak terasa. Iya. Ini kalau nggak sakit ya nggak sakit, tergantung dia punya. Masalah beliaunya hari-hari kakinya terasa memang sama kiri kanannya. Kadang-kadang kalau untuk ditekuk lututnya tuh dia berasa nyeri banget. Nah, karena aktivitasnya sering naik tangga, turun naik. Nah, kita lanjut dengan pijat di daerah belakang di area DRR juga ya. Ini fungsinya untuk agar supaya tidak terasa berat. Nah, di area engsel kaki. Nah, ini. Nah, ini memang harus benar-benar dilemes no. Nah, ini di area juga. Jadi rasanya kalau udah nggak lemes sudah nggak sakit, karena udah lentur ya pemirsa. Nah, ini tetap di area persendian di belakang lutut pemirsa. Nah, ini. Dilanjut dengan proses pembekaman pemirsa. Nah, di daerah kaki sebelah belakang nih. Fungsi bekam ialah mengeluarkan darah detok atau darah racun yang mana mengganggu dalam
peredaran di area kaki, Mas. Nah, ini jari ini wajib diambil minimal 1 bulan sekali, maksimal 3 bulan, Mas, biar nggak terasa kaku dan kesemutan gitu. Nah, break dulu ya. Sip. Baik pemirsa, sebelum acara pempegaman ini kita lanjut, terlebih dahulu saya akan menerangkan masalah jarum. Jarumnya masih steril pemirsa. Nah, ini kita buka ya. Harus higienis, gak boleh satu jarum untuk rame-rame, bahaya pemirsa. Ini jarumnya masih segel gitu ya. Baik pemirsa, kita lanjut konten ini. Terus kita lanjut dengan pembekaman, yaitu bekam basah pemirsa, di mana bekam tersebut ialah mengeluarkan darah kotor yang biasa mengganggu dalam pergerakan agar supaya kakinya bisa lebih ringan pemirsa. Nah, ini proses pembekaman. Oke.
Nah, ini biasa. Sekarang kita tes yang sudah dibekam hasilnya. Ini. Ya. Ringan ya. Kalau ini burun ya. Nah, bedanya gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, ini ringan sekali ya. Mantap. Ringan kayak Nggak terbebani gitu ya. Makanya saya bilang apa? Ringan, pasti. ini kan berat ini. Berat. Iya, soalnya belum dibekam lah. Coba. Oke. Break dulu nih. Dilanjut dengan proses pembekaman di area kaki sebelah kiri pemirsa ya, dimana prosesnya sama pemirsa seperti yang awal tadi. Pertama di kop dulu untuk supaya rasa sakitnya itu hilang. Nanti kalau udah ditusuk dengan jarum, bahasa dalam dunia kedokterannya di anestesi dulu pemirsa. Dikebalin dia mana kaki-kakinya, nanti begitu kena jarum agak tebal jadi nggak terlalu sakit. Nah, ini dibekam kering dulu, nanti dilanjut dengan bekam basah. Dibiarin dulu kisaran antara beberapa menit biar dia tuh kakinya agak tebal rasanya. Begitu di jarum nggak terasa sakit. Break dulu nih. Ini terus dilanjut dengan proses pembekaman atau penusukan jarum di mana di area tempat yang mau dibekam tersebut. Nah, ini prosesnya gini pemirsa. Nah, jadi ditusuk-tusuk agar supaya darahnya itu bisa keluar lewat tusukan jarum. Kalau nggak ditusuk gini darahnya nggak keluar pemirsa, karena ini nanti menyangkut darahnya yang nempel di antara kulit dengan daging. Karena kalau dia ada darah yang punya YouTube tuh ada di pembuluh darah. harusnya kayak hijau. Memang itu saluran darah di antara kaki sampai Kita blur ya, ke bawah. seakan-akan Kalau nggak di karena konten darah dianggap konten kekerasan. jarum ini darahnya nggak keluar. Cuman kita nanti kalau saya bikin video shotnya tetap saya bikin yang darah. Ya. Edukasi lah. Cuman kalau di TikTok dulu aku pernah, cuman di warning saya punya akun bukan Ini mulai penyedotan untuk darahnya. Ya kalau TikTok memang lebih ini, lebih ketat. lebih ketat. Memang lebih ketat. Cuman kalau pijit biasa nggak apa-apa. Cuman ada darah tuh, TikTok nggak boleh. Oke, break dulu. Ya, ditunggu beberapa saat agar supaya darahnya itu bisa keluar. Nah, coba sekarang. Iya. Oke.
berat. Gimana? Iya, ringan. Ringan. Coba kedua-duanya. Wow. Sip Maya. Sip. Oke. Silakan. Kenalkan nama. Nama mama? Merling. Merlin ya. Iya, Mama Oke. Merlin. Jadi ini anunya Mbak terapi saya bukan awal ya. Iya. Ya, Enak, Pak. enak ya. Sip. Jadi Iya, ringan. pertama kali baru kenal jadi enak ya Mbak ya. Iya, enak, Pak. Nanti Enak. jadi langganan ya. Oke, ya, Oke Pak. itu ya. Iya. Setelah dipijit tapi nggak terasa sakit apa nggak juga ya? Enggak. Oke. Iya. Oke pemirsa, baik pemirsa kita akhiri konten ini. Mudah-mudahan video ini ada guna dan manfaat untuk semua orang. Assalamualaikum dan selamat malam. Oke.